الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون المتقون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kekuatan lahir dan batin dalam keadaan iman dan Islam, sehingga dengan itu semua ibadah kita hari ini melaksanakan salat Jumat berjamaah bisa terlaksana, dan berharap mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Salawat beriring salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamba Allah yang berbahagia, izinkan khatib pada kesempatan yang baik ini mengingatkan pribadi khatib, semoga bermanfaat buat kita semua. Mari kita tingkatkan dan kokohkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang beriman, yang ketika dalam hatinya ada keimanan serta ketakwaan, mereka ada dalam jaminan Allah, mereka ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hamba Allah yang berbahagia, setiap kita
dan seluruh manusia tentu mengharapkan, menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan juga kehidupan yang bisa menyelamatkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Tapi dengan satu kejadian, dengan satu peristiwa, seseorang bisa jatuh dalam situasi yang tidak mengenakan, dalam situasi yang pahit, getir, dan menyedihkan. Situasi di mana terjadi perubahan yang drastis, yang tadinya memiliki banyak hal menjadi tidak memiliki apa-apa. Situasi di mana tadinya memiliki banyak harta kemudian berubah menjadi tidak memiliki harta. Orang menyebutnya ini sebagai sebuah kebangkrutan. Tentu ini keadaan yang tidak diinginkan dan diharapkan oleh kita semua. Tapi kadang takdir perjalanan hidup seorang kadang mengalami situasi seperti ini. Hamba Allah yang berbahagia, sementara kehidupan terus berjalan, hari-hari yang kita lewati, minggu-minggu yang kita lewati, bulan demi bulan yang kita lewati, pada akhirnya akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang berikutnya. Kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi juga kehidupan kita berlanjut di akhirat nanti. Di antara rukun iman yang kita percayai adalah bahwa kita harus percaya kepada hari akhir, hari di mana tidak ada ujian lagi, yang ada balasan. Hari di mana seluruh amaliyah kita diperlihatkan, rapot kehidupan kita akan ditunjukkan. Hari itulah manusia bebas menjalankan syariat dan hanya akan menerima apa yang dia telah kerjakan. Sementara fase kehidupan kita hari ini di alam dunia tiada lain isinya kecuali ujian, kecuali fitnah dan bala. Disitulah Allah ingin melihat siapa yang betul-betul beriman, siapa betul-betul yang tahan ujian, siapa yang bisa cerdas menghadapi seluruh persoalan yang dihadapi. Selama ia masih hidup, selama masih hidup di dunia, maka disitulah ujian akan terus dia hadapi. Dan Allah ingin tahu ayyukum ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala, siapa dengan ujian itu yang terbaik amalnya. Hamba Allah yang berbahagia, kalau orang bangkrut di dunia bisa berubah, bisa berganti, bisa bangkit menjadi situasi yang normal kembali. Waktu yang berganti, minggu yang berganti, bulan yang berganti, tahun yang berganti, bisa merubah situasi seorang yang tadinya bangkrut menjadi normal kembali. Pernahkah kita berpikir bahwa ternyata di akhirat nanti ada situasi yang menjadikan orang terhina? Dan jangan berpikir ada kehidupan ulang setelah kehidupan akhirat. Kebangkrutan yang terjadi di akhirat nanti adalah malah petaka dan kegelapan yang luar biasa, yang mesti kita waspadai, yang mesti kita berpikir dalam, dan jangan sampai terjadi kepada kita semua. Adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdialog dengan sahabatnya. Rasulullah bertanya, "Atadaruna mal muflis?" Qalu "Atadaruna mal muflis?" Qalu "Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wa la mata'." Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa itu muflis? Apa itu bangkrut? Apa itu pailit? Maka di antara sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang muflis itu adalah orang yang tidak memiliki harta ya Rasulullah, tidak memiliki kenikmatan, tidak memiliki perbendaharaan, yang ada hidupnya susah. Kata Rasulullah, qala innal muflisa min ummati, bukan itu yang saya maksud, kata Rasulullah. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya iflas atau muflis atau bangkrut di antara umatku adalah may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, mereka-mereka yang nanti datang di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya dan kebaikan-kebaikan lainnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Tetapi di saat yang sama, ketika dia membawa pahala kebaikannya,
dia juga membawa keburukan, yaitu dulu ketika di dunia syatama hadza, sering mencaci orang, sering menghina orang, wa qadhafa hadza, dan menuduh orang, memfitnah orang dengan tuduhan yang tidak benar, sehingga harga dirinya hancur, kehormatannya pun juga jatuh. Wa akala mala hadza, bahkan harta orang dia ambil, hak orang dia rampas, hak orang-orang susah dia ambil, memperkaya diri dan tak peduli dengan kesulitan dan kelaparan orang lain. Wa syatama wa safaka dama hadza, bahkan tidak hanya itu, dia ambil nyawa orang, dia renggut nyawa orang, dia tumpahkan darah sehingga keluarganya menjadi sedih dan tidak ada pengadilan dunia yang melakukannya. Wa daraba hadza, dan dia memukul orang lain yang dia tidak sukai. Apa kata Rasulullah dalam hadis itu? Fayu'ta min hasanatih, maka untuk membalas itu semua, untuk menebus itu semuanya, fayu'ta min hasanatih, maka akan diambil kebaikan dia yang dulu dikerjakan di dunia, diambilnya pahala salatnya, diambilnya pahala puasanya, diambilnya pahala sedekahnya. Wa infaniyat, tapi ketika pahala kebaikannya sudah habis, sementara yang nuntut masih banyak, yang datang masih banyak, ukhidha min khotoyahum, maka diambillah kesalahan-kesalahan orang yang menuduh, ditimpakan kepadanya, maka kesolehan habis, pahala baik sirna, yang ada dosa orang lain dia harus tanggung begitu besar. Maka kata Rasulullah, itulah orang yang bangkrut di akhirat nanti. Hamba Allah yang berbahagia, hadis ini hadis dialogis, memberikan satu pengertian kepada kita betapa kejahatan sosial, betapa kejahatan terhadap sesama bisa menghilangkan kebaikan, kesolehan yang kita lakukan. Hamba Allah yang berbahagia, menjadi renungan buat kita betapa seringkali kita terus bersemangat dan akan terus bersemangat melakukan kebaikan dengan ibadah-ibadah seperti salat, tapi jangan lupa terhadap urusan sesama makhluk, sesama kita, sesama hamba Allah, bahwa ada hak-hak mereka yang harus kita hormati, ada hak-hak mereka yang harus kita hargai, dan jangan ambil hak mereka sehingga kesedihan yang mereka akan dapatkan. Rasulullah menggambarkan bahwa kejahatan sosial itu diantaranya adalah mencemooh, mencaci orang, menghina orang. Padahal ketika kita dihina, pasti kita pun tidak suka. Ketika kita dicaci, maka kita pun juga tidak suka. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ada orang mencaci orang tuanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mungkinkah ada seorang anak mencaci orang tuanya? Kata Rasulullah, ada. Bagaimana ya Rasulullah? Ketika seorang mencaci orang tuanya orang lain, maka secara otomatis orang lain itu akan mencaci orang tua kita. Jadi sesungguhnya ketika kita mencaci orang lain, maka kita mesti berkaca, sesungguhnya kita tidak suka dengan cacian itu. Yang kedua, Rasul juga menggambarkan bahwa kejahatan adalah juga dalam bentuk memfitnah orang, menebarkan berita-berita bohong, memfitnah sesuatu yang akan dia celaka, yang akan membuat kesedihan buat orang yang difitnah. Allah mengingatkan dalam banyak ayat, al-fitnatu asyaddu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl. Memfitnah itu menuduh orang tanpa bukti, menuduh orang tanpa fakta, itu lebih besar dosanya, lebih dahsyat keburukannya daripada bahkan membunuh sekalipun. Hamba Allah yang berbahagia, ada juga orang yang wa akhadha mal hadza, ada orang yang mengambil hartanya orang lain. Kalau 100.000 Allah tahu, bagaimana kalau yang diambil 1 juta, bagaimana kalau yang diambil 1 miliar, dan tentu bagaimana kalau triliunan yang diambil, yang sesungguhnya itu adalah hak-hak orang yang susah, hak orang-orang miskin, yang orang miskin hanya berpikir sederhana, bagaimana perut mereka agar tidak lapar, pendidikan mereka cukup, tapi itu pun diambil, itu pun dirampas, dan dia berbangga, bahkan berbagi-bagi dengan mitra-mitranya, berbagi dengan orang-orang terdekatnya. Maka balasan apalagi yang pantas kecuali kehinaan di dunia dan juga kehinaan di akhirat. Wal'audzubillah. Hamba Allah yang berbahagia, dan yang lebih serius,
ketika wasafaka dama hadza, ketika ada darah yang ditumpahkan, peluru yang dikeluarkan, membunuh anak manusia, menghilangkan nyawa anak manusia. Dan ketika pengadilan dunia tidak mendapatkan keadilan, ketahuilah keluarga, bahkan orang yang bersangkutan yang nyawanya diambil tanpa hak, dia punya hak untuk menuntut di hadapan Allah. Dia akan menuntut di hadapan Allah kepada orang yang melakukannya. Hamba Allah yang berbahagia. Maka dalam hadis Rasul juga mengingatkan, "Angkanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu." Siapa yang punya kezaliman, kesalahan kepada sesamanya, kepada orang lain, maka segerakan halalkan keadaannya, segerakan normalkan keadaannya, segera minta maaf kepadanya sebelum pengadilan Allah yang maha adil, yang tidak ada sogokan, yang tidak ada tebusan, yang tidak ada manuver, yang tidak ada rekayasa. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Hamba Allah yang berbahagia, kehidupan kita tidak terhenti hanya di dunia, tapi akan berlanjut, dan kehidupan akhirat khalidina fiha abada. Kalau orang hidup di dunia, katakan dia susah, sesusah-susahnya orang, mungkin hanya usia 70, mungkin hanya 80, mungkin hanya 90. Tetapi ketika kesengsaraan di dunia, maka tidak ada tempat kembali, maka tidak ada kehidupan ulang. Selanjutnya dia akan abadi selamanya di akhirat nanti. Hamba Allah yang berbahagia, kehidupan di dalam dunia ini adalah sesuatu yang mesti menjadi pelajaran buat kita. Maka cepat atau lambat, siap atau tidak siap, hari ini atau esok, kita pasti akan kembali kepada Allah. Covid, corona yang sekarang sedang melanda kita, menjadi pelajaran buat kita betapa orang yang selama ini kita kenal satu persatu sudah gugur, dan mereka kembali kepada Tuhannya, bukan untuk menghentikan kehidupannya, tapi berganti dengan kehidupan yang berikutnya, yaitu hari akhirat. Sementara kita di belakang mereka, sementara kita sekarang berada di alam dunia yang semuanya akan fana, semuanya akan hancur. Sebagaimana firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selain Allah akan musnah, selain Allah akan hancur, bahkan dunia yang kita singgahi ini, terlebih kita yang hidup di dunia ini. Hamba Allah yang berbahagia, maka kebangkrutan di dunia itu sesuatu yang menyakitkan. Kebangkrutan di dunia sesuatu yang menyedihkan, tetapi kebangkrutan di akhirat lebih menghinakan, lebih mencelakakan. Maka falyattaqullah, bertakwalah kita kepada Allah dari satu keadaan di mana kita hanya mengharap ampunan Allah, hanya mengharap rahmatnya Allah, dan rahmat Allah lebih luas daripada kebencian kita. Rahmat Allah dan ampunan Allah lebih besar dari kesalahan kita. Selagi kita masih di dunia, maka kata Rasulullah, tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yawm mi'ata marrah. Rasul mengingatkan kepada kita, ayo kembali kepada Allah, ayo bertobat kepada Allah, ayo meniti jalan Allah, ayo kembali ke agama Allah. Aku beristighfar, aku mohon ampun kepada Allah, kata Rasul, sehari semalam 100 kali. Kalau makhluk yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfarnya 100 lebih, bagaimana dengan kita yang banyak kesalahan, sementara Rasulullah dijamin pengampunan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dan sudah pasti kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang mulia ini, melalui waktu yang singkat ini, mudah-mudahan Allah sadarkan diri kita, Allah kuatkan iman kita, Allah bimbing hidup kita, Allah ampuni dosa kita, dan Allah tunjukkan bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kemampuan untuk kita untuk menjalankannya. Allah juga, kita berharap kepada Allah agar menunjukkan kepada kita bahwa yang batil adalah batil, yang salah adalah salah, dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون المتقون، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، ورضى الله عن أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد. يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا سميع الأصوات، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ادفع عنا البلاء، ادفع عنا الغلا، ادفع عنا الوباء، ادفع عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Luruskan sapnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني شيئا فأعرض عن
ذكرنا ولم يضل الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.